lo bener. Cewek di belakang bang. Mau ditutup, Saat dikerumuni wartawan, Nadiem menyatakan bahwa Tuhan akan mengetahui kebenarannya dan akan melindunginya. Ia menegaskan bahwa seumur hidupnya integritas dan kejujuran adalah nomor satu. Pada titik sekarang ini, Om Begawan pengen menyampaikan ini. Setiap ada orang ditersangkakan sama aparat hukum, atiku kuwe wis apatis, antipati, atau sulit menilai apakah beneran ada pidana apa enggak. Soalnya gini, ada banyak hal yang melatar belakanginya. Senjatanya penegak hukum kita itu nggak konsisten menurut saya loh dengan tugas-tugas mereka. Ya entah itu yang coklat, kemudian grupnya Adiaksa, hingga yang dijalani banyak disebut sebagai lembaga superbudi, KPK. Seakan-akan mereka itu obah, ada yang menyuruh bergerak sesuai peluit kekuasaan atau kepentingan. Monggo lah, Kompolres mau tetap yakin, nggak masalah. Hanya saja dalam berbagai tindakan penegakan aturan hukum, ini pendapat Om Begawan loh, seperti semacam tebang pilih. Loh kemarin malam, giliran ex-Mendikbud Mas Nadiem Makarim ditersangkakan, meski aku ragu ini, tidak yakin, atau masih butuh mendalami apa yang sebenarnya terjadi toh. Artinya ini beneran korupsi, atau ini perintah politisi. Bukan berarti Om Begawan terus pro korupsi, enggak. Ada pengenaan tersangka pada foundernya Gojek itu kurang memuaskan. Bukan di situ letaknya. Konten ini tak bawakan juga tidak ditujukan buat ngebela Mas Menteri. Ojo salah tompo. Sebab ada beberapa kejanggalan yang membuat sikap Om Begawan rodok mangu-mangu. Mangu-mangu itu ragu-ragu. Ini beneran murni pidana atau di belakangnya ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Termasuk apakah ini upaya Pak Prabowo mendegradasi tata kelola zaman Pak Jokowi ngawur ya. Jadi 10 tahun nih ngawur dalam memerintah sehingga banyak menteri yang tersangkut korupsi. Dan memang 10 tahun kepemimpinan Jokowi sekarang terbongkar. Korupsi yang ugal-ugalan dan jumlahnya itu bukan miliaran, triliunan. Makanya kayak tersangka. Nah, semoga sering berjalannya waktu nanti makin terang benderang. Nek ngomores nanya, Om Begawan ragune neng ndi, ragu-ragune, mangu-mangune neng endi. Ya di sisi kejaksaannya. Kalau menurut Om Begawan loh. Sama di individunya Pak Nadiemnya sendiri. Kita lihat dari sisi kejaksaannya sendiri dulu. Kalau kita mau mencoba mengupas. Kenapa buat memproses yang dijalani Nadiem bisa cepat? Mengapa nangkap selfister aja gak bisa? Oh ini satu contoh. Padahal kan gampang tuh nangkap selfister yang sudah inkrah harus masuk bui. Tapi nggak bisa. Tetapi nangkep Mas Nadiem Makarim itu cak-cak. Bukankah di mana-mana didengungkan. Tajamnya keadilan itu mengarah kemanapun. Nggak tebang pilih harusnya. Nyatanya gimana coba? Kasus pagar laut. Kan mau kaya main pingpong aja. Dari polisi ke kejaksaan, balik neneh nang polisi. Ngono terus sampai hilang dhewe ora didengungke lagi. Lalu penyidikan impor minyak sawit. Yang sempat menghadirkan Pak Erlangga di kejaksaan. Ku ya ampun nasib ora genah. Hilang gitu loh. Pada tahun yang sama 2023 Pak Zulhas ruang kantornya wis diubek-ubek sama kejaksaan juga. Tekan saiki yo blawur hilang mengenai perkara impor gula. Lah ngono kuwi gawe bededek ati ora. Sebagai rakyat loh, boleh rakyat itu bededek dengan perlakuan hukum seperti ini. Pengennya sih percaya, yakin. Ini kasus apolitis, tidak ada urusannya dengan penguasa sebelumnya. Penginku ya ngono. Tapi ya faktanya, masa
Pak Prabowo baru jabat belum ada 1 tahun, oh, menteri ini do korupsi dan jumlahnya triliunan, ada judal juga. Otomatis faktanya ya bisa kita tuduhkan bahwa itu tinggalan dari pemerintah sebelumnya. Ya. Nah, tidak ada urusannya dengan penguasa sebelumnya kan orang mungkin. Pengenku jane ya orang ngono. Nah tadi itu yang pertama sing marai grek pada aspek institusi kejaksaan. Nah kemudian keraguan kedua di sisi penegak hukum. Kasus ini kan sudah muncul sejak 2021 saat ada pandemi COVID. Andai pun emang pas anggaran difokuskan buat mengatasi kesehatan, kok proyek ini bisa lolos? Katanya ditemukan data proyek itu wis ket tahun 2019. Lah kok baru sekarang disikapi tegas? Ngene iki lho sing marahin jelei. Apa sih problemnya? Saat Nadiem Makarim masih menjabat, ya diusut wae harusnya. Nek salah ya salah aja. Nek bersih ya bersih, jangan ditunda-tunda. Apakah ini yang dinamakan menyandera? Persandiraan. Ingat loh, ini bukan menteri kedua zaman Jokowi menjabat yang diperiksa loh. Setelah ada Pak Tom Lembong dikasih abolisi, giliran Pak Nadiem wis tersangka. Ini masih ada Gus Yakut, Menteri Agama yang dulu, yang proses pemeriksaan dana haji itu loh, masih berjalan. Turunnya ini kasusnya Noel, yang ditangani KPK. Ditelusuri ke periode 2019, laporan mengancam Bu Ida Fauziah yang dulu juga Menteri Tenaga Kerja 2019 sampai 2024. Mas Nadiem ini ya duweni tanggungan perkara di KPK juga loh. Soal pengadaan Google Cloud. Wah. Tambah ngeluh tenan dia. Mas Nadiem Makarim ngeluh ini, ngerasa kayak apa yang dia alami ini. Oh, biar wis enak-enak. Mengelola apa itu ojek online malah kejegur jadi pejabat, malah remo. Lah kita sebagai rakyat boleh dong nanya, kok baru sekarang pada gerak? Ada apa ini? Dulu dilarang Pak Jokowi, takut Pak Jokowi atau mau menjatuhkan Pak Jokowi sekarang. Memangnya mas menteri di pas pilpres lalu itu dukung siapa sih? Kan kayaknya netral toh. Nadiem Makarim itu nggak kemana-mana. Apa justru sing orang dukung Prabowo bakal disikat kabeh? Ya mbuh juga. Nah, ini politik kok, Bung. Jadi kita tunggu aja. Seperti yang tak sampaikan di pembuka tadi, arah penegakan hukumnya itu memang nggak jelas. Hingga urusan hukum ini fokus pada kasus-kasus yang sudah terjadi atau upaya antisipasi di masa sekarang ini loh. Kabinet itu tak melakukan hal yang sama. Problemnya, visi hukum Pak Prabowo itu arahnya kemana? Lah do bingung toh, yombo. Loh kita jarang mendengar kok Pak Menteri Hukum atau Menko Komimipas bicara tentang masalah ini. Aku turun cek juga nih, apakah di Astacita itu juga ada. Nek mau wis tak sodorke 2 keraguan prinsip di aspek penegakan hukum. Kita pindah ke sisi tersangkanya atau pada Mas Nadiem Makarim sendiri. Meski saat pertama ketemu wartawan pas wis nganggo jaket jambon apa ungu kayak, dia bilang Tuhan akan melindungi saya. Nah ini kata-kata yang cukup penohok ini. Masalah nggak usah ngajak-ajak Tuhan buat membersihkan diri. Yang dilihat dan akan dipercaya rakyat ya proses di pengadilan nanti. Intinya nek yakin dan mantap gak akan ada ditemukan bukti korupsi atau menguntungkan pihak lain, rasa banyak nyebut-nyebut kemana-mana. Dihadapi wae. Contoh tuh Pak Tom Lembong sama Mas Hasto. Setiap usai sidang mereka mampu nambahi keterangan pada jurnalis yang meliput. Jadi kesaksian utamanya yang dari saksi memberatkan kan bisa dilemahkan sama mereka. Iya toh. Soal Tuhan mau melindungi apa tidak itu urusannya Tuhan, itu wilayah kita. Masa yang maha kuasa kok perintah-perintah ngono. Nek salah ya ora mungkin Tuhan akan melindungi. Ya aja lah ora ilok.
Situ kan ya orang beragama juga. Nah, aspek yang bikin Om Bengawan nggak yakin dari sisi Mas Nadiem Makarimnya sendiri, kan tuduhan kerugian negara itu tembus 1,1 triliun. Bagi siapapun itu duit sehura memakai, hanya saja. Apa iya seorang koruptor akan serakah ambil semua uang buat diri sendiri? Nah, dalam aspek ini, berdasarkan dari proses penyidikan yang dijalankan kejaksaan, itu gak nyebut duitnya itu kemana, alirannya kemana, dibawa siapa, yang dapat siapa. Murni ada di Nadiem Makarim atau di beberapa rekening atau wes bentuk barang. Harus ono info perkara ini. Lah sing tak gumun kayak itu loh, tahun kemarin tuh setelah menyelesaikan jabatan sebagai menteri, harta kekayaannya tersisa 600 miliar. Lu segitu banyak. Lu kok Om Bengawan nyebut sisa? Pasti dong ngomong ngono kan. Iki dudu mergo duit ku luweh kan enggak. Genah ra nang apa-apane loh. Kekayaan saya. Bukan pula meremehkan, hanya 600 miliar, bukan itu. Justru dengan kekayaan segitu, terus korupsi total 1,1 triliun, mentalnya hebat banget. Waktu pertama dilantik, dia merilis kekayaannya 1,23 triliun. Nah, tahun 2022 langsung mumbul dhuwur. Bandane tekan 4,8 triliun. Nah, ini tahun wingi ngedrop drastis, ya itu resiko. Bila kita punya kekayaan berupa saham aplikasi, mungkin ngunggah mudune cepet. Nek duit jantung, maksudnya penyakit jantung, wes jadi orang biasa aja lah, biar nggak mudah kena serangan jantung kalau main-main hal seperti itu. Nah, bila lihat di kasus itu, apa iya Nadiem seserakah itu, serakus itu? Ya nggak tahu, Om Bengawan nggak tahu. Namanya kuasa sama menteri itu bisa membutakan segalanya. Hanya sebagai pribadi, Om Bengawan kayak nggak percaya tuh. Apa iya dia jadi menteri aksesnya tambah kere? Mestinya dia itu bisa jauh dari masalah. Wong hartanya segitu besar. Nah, memang sih ujian tiap manusia kan bentuknya nggak sama. Dan kita mudah tergelincir karena harta, karena kekayaan, karena kekuasaan dan sebagainya. Pengacara kondang juga sudah turut berkomentar di masalah ini. Dia meminta agar gelar perkara Chromebooks dilakukan di istana. Wah, ini bagus nih. Pak Hotman Paris Hutapea bisa buktikan nek Mas Menteri tidak korupsi. Ini yang ngomong Bang Hotman, pengacara kondang ini. Tidak merugikan negara ini, Nadiem Makarim ini, termasuk memperkaya orang lain. Ya tinggal ditunggu saja siapa atau kemana sebenarnya duit kerugian negara itu. Nah, bagi yang belum ngerti, ini proyek pengadaan laptop bernama Chromebook sebanyak 2,1 juta buah. Total anggarannya mencapai 9,8 triliun. Mengapa waktu itu kok dengan mudah disetujui? Dan kabarnya tidak melalui mekanisme lelang yang diatur seperti pengadaan pada umumnya. Kabarnya ada pertemuan-pertemuan rahasia, bahkan sebelum mantan bos Gojek itu jadi menteri. Pertemuan sama siapa? Ya dengan para pihak. Malah disebut waktu jadi menteri, para ahli IT di Gojek diangkut semua tuh ke kementerian dan dibuatkan grup WA sendiri. Ini kabarnya loh, aku ranuduh loh. Mungkin semacam prakondisi. Gimana supaya gagasan gen milenial ini mudah lolos dari masalah. Lalu laptopnya gimana? Lah kok ya dilala ada COVID kemarin itu. Yang makin menguatkan alasan dibagikan pada siswa tidak mampu. Termasuk tentunya yang ada di pedalaman sana, di Papua, Kalimantan, dan sebagainya, perbatasan di daerah-daerah terisolir. Lah kalau lihat tujuannya sebenarnya mulia itu. Prakteknya itu yang busuk, bosok. Alatnya itu susah dipakai para siswa. Ada juga yang dibeli borongan pengusaha. Gak disalurkan ke yang berhak. Masih banyak juga yang numpuk di gudang-gudang daerah. Lantas kenapa? Kejaksaan baru membongkar sekarang. Usai Mas Menteri tak lagi menjabat. Isu ini sudah diangkat ICW loh sebenarnya. Mulai tahun 2021. Program pengadaan sistem Chromebook itu berjalan 3 tahun. Dari 2019 sampai 2022.
Anggaran yang dihabiskan itu hampir 10 triliun. Nah, oleh ICW disebut, uang yang dipakai itu adalah alokasi dana khusus pendidikan. Maksudnya itu DAK pendidikan. Mestinya buat infrastruktur. Nah, bagi beberapa pihak, kadang nyebut bangunan atau infrastruktur itu diganti fisik. Ya nggak tahu tuh. Apa waktu sosialisasi DAK, biar pengadaannya lancar, kata infrastruktur diganti dengan fisik. Ya otomatis. Nek dikatakan proyek fisik, banyak yang menganggap fisik itu intinya bisa dilihat, bisa diraba. Loh, laptop kan ya ada fisiknya, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba, ada barangnya, benda mati yang ketok gitu loh. Padahal infrastruktur sama laptop itu dua kategori yang berbeda. Kalau laptop itu dimaknai fisik, lah mbok tukokno nggo kucing wae MBG-ne ya kuwi ya fisik. Tapi kan nggak begitu. Lah dilalah barang yang tersedia, barang-barang yang tersedia atau yang mesti ada, TKDN-nya kecil banget. Sehingga perusahaan lokal kesulitan menyediakan sesuatu permintaannya. Otomatis kan dilakukan pengadaan dari luar. Dari dua hal itu saja seolah-olah mengarahkan mesti impor banyak gitu loh. Nah, dari yang diadakan tahun 2019 sebanyak 1000 laptop buat operasi Chromebook. Jaringan internal kita rung podo, urung seragam. Ojo menasing perbatasan, pedalaman apa terluar. Lawang antara kota besar dengan kecil aja, antara ibu kota, provinsi sama kabupaten pinggiran atau speed akses wae beda kecepatannya. Mengapa tidak didalami para penegak hukum yang begini? Mengapa mesti menunggu jabatannya rampung? Loh, kita sama-sama menunggu loh. Gimana kasusnya? Intinya aku mau nek ditumpai kepentingan neh. Kasus yo kasus wae. Jangan dipengaruhi kekuasaan. Ingat loh, apa yang dikatakan Jokowi. Visi misi itu yang punya adalah presiden. Ketika menteri-menteri itu melakukan kebijakan dan dia tersangkut korupsi, maka presidennya harus bertanggung jawab. Maka apa yang dikatakan Bang Hotman, untuk gelar perkaranya ada di istana, sehingga karepe lo mungkin Pak Jokowi dihadirkan sebagai dulu pejabat presiden, menjabat presiden ketika Nadiem Makarim menjadi menteri. Itu aja lah. Ya kita tunggu aja lah, jangan salah paham. Salam ngompol, salam pegawan, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu. Dadah.